Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Rohyani, SSI MPD, dan juga Pak Dwi Setiono, SPD, yang pada malam hari ini telah bekerja sama dengan IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan satu kegiatan awal. Kenapa saya katakan ini merupakan kegiatan awal? Karena dari kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran melalui rumah belajar ini, saya pandang sebagai suatu kegiatan yang sangat positif. Mengapa demikian? Karena guru itu seyogianya memang harus selalu belajar. Bagaimana mungkin kita akan mengajar apabila kita tidak pernah belajar? Dan kegiatan yang selalu kita belajar itu harus dimulai dari kita sendiri. Dan tentu saja IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu akan memfasilitasi kegiatan ini hingga nanti apapun yang diperlukan untuk kegiatan yang sifatnya untuk memberikan atau meningkatkan mutu guru, pelatihan peningkatan mutu guru akan sangat mendapat tempat di IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baiklah, kita akan mendengarkan penjelasan Bu Evi Rohyani tentang apa sih itu rumah belajar dan apa saja kelebihan dari rumah belajar. Silakan kepada Ibu Evi Rohyani. Apa sih rumah belajar? Di sini ada portal rumah belajar ya, beraneka ragam topik sumber belajar. Bisa kita cari pada rumah belajar melalui http://belajar atau .kemendikbud.go.id. Di sini nanti banyak fitur-fitur rumah belajar. Nah, seperti ini, Pak. Ya, kalau kita pakai Belajar ID langsung tampilannya seperti ini, Bapak. Berarti portalnya masuk ke web rumah belajar gitu aja ya? Iya. Jadi di situ langsung ada kelas maya kan, sumber belajar, tinggal diklik. Oke. Iya. Ya, baiklah. Sekarang kita akan mengulik kelebihan rumah belajar selanjutnya melalui Flip Classroom yang akan disampaikan oleh Pak Dwi Setiono. Pak Dwi Setiono ini salah satu aset OKU. Dia adalah Helpdesk ANBK tingkat SMP. Dia juga sebagai salah satu peserta PISA P4TK Matematika kemarin terpilih mewakili OKU juga. Keren sekali, hebat sekali. Dahsyat. Google Master Trainer level 2. Ini pokoknya aku punya bibit-bibit yang luar biasa sekali. Apalagi ada di IGI. Maka Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di IGI, silahkan bergabung di IGI. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa mendukung pengembangan diri guru. Baiklah, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Dwi Setiono mengenai Flip Classroom dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Silakan Pak Dwi. Bapak Ibu, latar belakang kenapa Flip Classroom itu perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seperti kita tahu Bapak Ibu, pesatnya perkembangan TIK secara tidak langsung telah mempengaruhi berbagai aktivitas kehidupan. Mulai dari rumah, kantor, sekolah, dan dimanapun kita berada. Pasti kita akan membutuhkan yang namanya TIK atau gadget. Bahkan terjadi pergeseran kebutuhan pokok gitu. Kalau kita mau kemana-mana pasti yang dibawa yang pertama adalah handphone, Android kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, aktivitas anak di masa pembelajaran tatap muka terbatas ini, waktu anak belajar di sekolah itu paling sekitar 3 jam, 4 jam, katakanlah 4 jam gitu. Kemudian 8 jam untuk istirahat dan tidur. Dan 12 jam sisanya Bapak Ibu itu digunakan mereka untuk bermain dan bersosial. Baik menggunakan gadgetnya maupun bermain dengan kawan-kawannya yang lain. Nah, 12 jam ini Bapak Ibu adalah sebuah potensi dan tantangan bagi kita untuk memanfaatkan 12 jam tersebut. Gitu. Nah,
Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang flip classroom atau kelas terbalik gitu. Apa sih flip classroom atau kelas terbalik? Nah, model flip classroom adalah membalik aktivitas pembelajaran, yakni aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas, sekarang diselesaikan di rumah. Gitu. Dan aktivitas yang biasanya pembelajarannya dikerjakan di rumah, sekarang dikerjakan di kelas gitu. Jadi kita balik gitu. Nah, desain contohnya seperti digambar di depan sini Bapak Ibu. Jadi aktivitas siswa ada yang di sini adalah di dalam kelas, ini out of class, di luar kelas. Jadi di luar kelas aktivitasnya adalah siswa mempelajari materi atau bahan belajar di luar kelas atau di rumah secara mandiri terlebih dahulu. Nah, setelah belajar secara mandiri, siswa masuk ke kelas, kemudian berdiskusi tentang pembelajaran aktif tadi pada saat tatap muka dengan guru. Nah, setelah itu dilaksanakan tindakan lebih lanjut, diskusi, kemudian siswa bawa lagi keluar kelas ke rumah atau ke tempat yang lain untuk berdiskusi atau untuk menyiapkan pembelajaran yang akan datang lagi. Sumber belajar tadi sudah diverifikasi oleh tim ahli bahwa sumber belajar bahan tayang tersebut emang sudah layak untuk diberikan kepada siswa atau khalayak umum gitu, dan tidak mengandung unsur-unsur provokatif, sara gitu, suku, ras, agama, golongan itu sudah disaring oleh tim ahli. Jadi aman sumber belajar yang akan kita bagikan kepada siswa. Di sini ada banyak sekali pilihan menu. Ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, saya contohkan di sini. Nah, misalnya ini saya klik di sumber belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen membagikan kepada siswa. Misalnya saya pembelajaran matematika ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya tentang materi segitiga. Saya klik di sini Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa ke sumber belajar di sini atau Bapak Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu ya, contohnya di sini sudah ada video pembelajaran ya Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu klik di sini Bapak Ibu, linknya saya copy, kemudian Bapak Ibu pastekan atau kirimkan ke media sosial. Itulah Bapak Ibu penjelasan saya tentang penerapan flip classroom dalam kegiatan pembelajaran memanfaatkan rumah belajar gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dwi Setiono, menarik sekali. Flip classroom, gitu Pak ya. Pembelajaran terbalik ya Pak ya. Dibalik pembelajarannya. Mirip-mirip dengan blended learning ya, serupa tapi tak sama. Memang flip classroom ini adalah salah satu bagian dari blended learning. Kalau blended learning kan lebih luas, penggabungan antara daring dan luring. Itu juga sama seperti itu. Sinkronus, asinkronus. Part of bagian dari blended learning. Menarik sekali, apalagi saat ini kita pembelajaran tatap muka terbatas, di mana kita memiliki waktu yang minimalis, di mana kita harus menjadikan waktu yang minimalis tadi menjadi maksimalis, sehingga semua tujuan pembelajaran kita tercapai, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih atas ilmunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.